Sambo udah ditahan aja rakyat masih gak percaya. Beneran ditahan apa kagak? Andai kata Sambo, nih dengerin nih, andai kata Sambo beneran ditunjukin dengan baju tahanan ini, itu pun rakyat masih gak percaya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih berkaitan dengan kasus Sambo ya, kasus Sambo nih. Kita nih belum melihat pernyataan-pernyataan resmi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu sebagai presiden ya, ini anak buahnya semua ini yang berkaitan di sini. Kita mencoba melihat bagaimana sikap Pak Jokowi dari beberapa tahun yang lalu ya, beberapa berita ya. Ini bisa sedikit membuat kita mengarahkan pikiran kita kepada satu hal, yaitu berkaitan kenapa Polri ini masih dipertahankan dengan seperti ini. Nah, nih serius, ini siapin kopi kalian, nonton ini siapin kopi kalian ya, biar pikiran cerdas dan simak sampai habis. Kita ngopi. Nih, ternyata pernah ada berita seperti ini guys. Jokowi ogah intervensi temuan Indonesia Leaks soal Tito Karnavian. Ini ada nama Jokowi, ada nama Tito Karnavian. Tito Karnavian itu seperti kita tahu di kasus Sambo ini dia adalah yang membentuk Satgasus. Ogah itu artinya tidak mau. Ogah itu artinya tidak mau. Ini dari Tempo. Ya, dari tempo.co. Ini tahun 2018, 10 Oktober. Oke, ada temuan apa Indonesia Leaks ini? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tak ingin mencampuri masalah dugaan transaksi suap yang dilaporkan Indonesia Leaks yang menyeret nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Saya nggak mau ikut campur intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kata Jokowi di Pondok Gede, Jakarta, Rabu 10 Oktober 2018. Menurut Presiden, masalah itu wilayah kerja KPK, itu wilayahnya hukum. Jokowi enggan menjawab ketika ditanya apakah sudah mengkonfirmasi dugaan suap itu kepada Tito. Kan baru dugaan. Sekali lagi Presiden mengatakan tidak ingin mengintervensi dan tidak ingin ikut campur soal masalah hukum itu. Jokowi dikabarkan bertemu dengan Tito Karnavian kemarin sore, Selasa 9 Oktober 2018 di Istana Bogor. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak membantah ada pertemuan, namun dia tidak menjawab saat ditanya mengenai isi pertemuan itu. Biasa ketemu sekali dua kali, kata dia. Setelah ketemu bilang nggak mau intervensi. Pak Tito loh ini. Apa hubungannya Tito sama Sambo? Udah kita omongin kemarin ya, yang bikin Satgasus itu Pak Tito. Satgasus itu banyak duitnya. Pak Tito itu adalah salah satu mantan Kapolri yang kaya. Apa hubungannya nih? Lihat nih, ujung-ujungnya ke politik lagi kayaknya. Indonesia Leaks, platform investigasi bersama beberapa media mengungkap temuan adanya perusakan buku bank bersampul merah atas nama Serang untuk Nur IR. Perusakan diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK yang merupakan perwira aktif di Polri. Komisaris Besar Roland Ronaldi dan Komisaris Harun Polri, Tito, Jokowi. Buku itu merupakan salah satu barang bukti kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya NG Feni. Kedua penyidik merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku itu. Keduanya diduga membubuhkan Tipex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki Hariman. Hal itu terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017. Nah, salah satu nama yang tertera di buku itu adalah Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Benar, emang daerah basah Kapolda Metro Jaya ini ya. Daerah basah. Fadil Imran apa kabar? Ayo. Kalian ngopi yang enak. Ikuti ini alur beritanya, oke? Atas temuan itu sejumlah pihak mendesak Kapolri Tito Karnavian untuk mundur. Desakan-desakan biasa, kata Presiden Jokowi menanggap reaksi atas temuan Indonesia Leaks tersebut. Iya Pak Jokowi, nggak usah dihiraukan ya, ogah aja ya Pak Jokowi ya. Iya pantas aja Pak Jokowi, nggak mau intervensi masalah hukum. Tapi Pak Jokowi pernah ngomong begini nih. Pak Jokowi pernah ngomong begini. 6 laskar FPI ditembak. Jokowi aparat dilindungi hukum. Warga tak boleh semena-mena. Tapi kalau aparat yang semena-mena nggak apa-apa Pak. Gitu nggak Pak? Bapak ini presiden loh Pak. Serius, Bapak ini presiden, itu anggota Bapak itu, Menteri, Kapolri, Kapolda. Itu anak buah Bapak itu. Intervensi dong Pak. Jangan cuma pas FPI Bapak ngomong begini. Itu tahun 2018 itu Bapak nggak mau intervensi. Intervensi dong. Kenapa Bapak nggak mau intervensi? Presiden Joko Widodo. Ini tahun 13 Desember 2020 dari nationaloccasion.com. Presiden Joko Widodo menegaskan aparat dilindungi hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tak boleh ada masyarakat yang semena-mena melanggar hukum. Kalau aparatnya Pak, kalau menterinya Pak, kalau KPK-nya Pak, kenapa Bapak diam? Apakah pejabat-pejabat itu boleh melanggar hukum? Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat dimintai tanggapan terkait peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, mulai dari tewasnya 4 orang warga sipil, warga Sigi, dan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Aparat hukum itu dilindungi hukum dalam menjalankan tugasnya. Tidak boleh ada warga atau masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun, ucap Jokowi Minggu 13 Desember 2020. Berarti kalau rakyat melihat aparat yang melanggar hukum, pejabat yang melanggar hukum, kami juga tidak akan mundur sedikit pun Pak, demi Indonesia. Ya kan? Ayolah Pak Jokowi, sama-sama kita. Bapak bersama rakyat lah. Di akhir masa jabatan Bapak inilah. Ayo Pak, ayo. Kami ini cinta bangsa Indonesia, kami ini cinta Pak Jokowi juga. Ayolah, jangan
Bapak di masalah Indonesia Leaks, ogah intervensi masalah hukum, di sini Bapak ikut ngomong, giliran rakyat yang jadi korban. Meski begitu, Presiden mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk selalu mengikuti aturan hukum saat menjalankan tugasnya, termasuk melindungi hak asasi manusia. Ya. Lantas bagaimana jika ada perbedaan pendapat terkait penegakan hukum? Jokowi meminta masyarakat juga menggunakan jalur hukum yang ada. Nah, kalau jalur hukum yang ada seperti sekarang, Pak, Polri seperti ini, Pak, gimana? Inilah, Pak, pentingnya rekonsiliasi, Pak. Bapak itu jangan cuma mendengar anak buah Bapak aja, dengarkan yang versi rakyat, duduk sama-sama. Ini pentingnya rekonsiliasi. Jadi Bapak nggak cuma sepihak aja. Bapak itu presiden pilihan rakyat. Bukan cuma rakyat yang memilih, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau aparatnya seperti ini, Indonesia Leaks ngomong begitu, Kak, menemukan Pak itu ada terkait perobekan buku merah itu, Bapak bilang ogah intervensi. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum, ikuti prosedur hukum, ikuti proses pengadilan, hargai proses pengadilan, tegasnya. Itu kalau prosesnya benar, kalau orang-orangnya benar. Hari ini kan terbongkar, Pak, bahwasanya proses penegakan hukum itu pun bermasalah, Bapak. Bermasalah itu. Ini udah banyak yang ngebongkar. Iya kan, Pak? Giliran yang Indonesia Leaks, ada begitu penegakan hukumnya, Bapak ogah. Giliran 6 laskar FPI ditembak, aparat dilindungi hukum. Warga tak, saya yakin Pak Jokowi ini baik sih. Cuman jangan cuma ngikutin anak buahnya gitu, Pak. Yang di luar anak buah Bapak. Soalnya kami menduga, Pak, yang jadi anak buah Bapak ini tahunya menjilat aja. Nggak tahu fakta, pokoknya menjilat aja. Salah pokoknya dapat. Bapak dimanfaatin loh, Pak. Bapak dimanfaatin. Makanya akhirnya kan Bapak ada pernyataan begini nih, Pak. Kelompok Ferdi Sambo bak kerajaan yang berkuasa di Polri, Jokowi marah besar. Ya, marahnya Bapak gimana, Pak? Sudah dibersihkan Polri, Pak. Mana pernyataan Bapak seperti Bapak ngomong tentang KM 50? Tentang Laskar FPI. Menteri Koordinator, ini masih nationallocation.com ya, Kamis 18 Agustus 2022. Ini dari 2018, 2020, 2022 sekarang nih. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hal mengejutkan soal mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Dikatakannya Sambo memiliki kelompok yang diibaratkannya menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Nah, gimana itu, Pak? Pak Jokowi gimana itu? Hal inilah yang membuat pengungkapan kasus penembakan Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jumat 8 Juli 2022. Namun Mahfud MD menegaskan kelompok Sambo itu telah ditindak dan sebagian telah ditahan. PPATK-nya, Pak, duitnya dari 2018 itu buku merah itu, Pak Tito itu, rakyat ini nggak bodoh. Pak Tito itu yang bentuk Satgasus. Jangan penegakan hukum suka-suka gitu, Pak. Mengorbankan ini, menyelamatkan ini. Yang salah sikat semua lah. Di sisi lain, Presiden Jokowi, kata Mahfud MD, sempat marah terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang berlarut-larut dan terkesan lambat. Mahfud mengetahui Jokowi marah di kasus pembunuhan itu melalui Seskap Pramono Anung. Saya ketemu Pak Pramono Anung, saya bilang mau ketemu Presiden. Ini kasus ini bagaimana, Pak Presiden, bagaimana arahannya? Ujar Mahfud dikutip Pak dari kanal YouTube Akbar Faisal Ansen Sauret, Kamis 18 Agustus. Pak Pram bilang, wah tegas Pak, nggak perlu. Yakinlah saya, wong Pak Presiden marah betul dan kenapa lama, sambung Mahfud. Setelah itu Mahfud mengatakan sempat bertemu Jokowi dalam sebuah rapat. Mahfud menyebut Jokowi meminta kasus ini cepat diselesaikan agar tak menimbulkan isu liar di masyarakat. Sudah liar, Pak. Ayolah Pak Jokowi, rekonsiliasi semua pihak, termasuk pihak-pihak yang ragu terhadap kinerja Polri. Dengerin, Pak. Jangan cuma menteri-menteri Bapak, jangan cuma aparat-aparat Bapak. Mereka menjilat, Pak. Ada yang ditutup-tutupin sama Bapak.
rekonsiliasi, undang semua Pak, tokoh-tokoh nasional undang, serius. Rakyat udah nggak percaya aparat Bapak. Terus ada rapat lagi, saya ketemu presiden, diarahkan itu agar tak timbulkan isu macam-macam dan cepat diselesaikan dan jangan ditutupi, ujar Mahfud MD. Makanya ini Mahfud, sampai Pak Mahfud MD pun kita ini masih ada ragu. Serius, rekonsiliasi. Ini di akhir masa jabatan Bapak nih. Rekonsiliasi Pak terhadap semua pihak. Jangan cuma Bapak dengar anak buah Bapak aja. Dari luar itu nah Pak, banyak suara. Jangan ditutup Pak telinganya Pak. Jangan ditutup matanya Pak. Dari banyaknya oknum-oknum yang seperti itu. Di media YouTube ini Pak, ya, yang bongkar borok-borok aparat Bapak ini banyak. Banyak. Pak Jokowi ayo dong. Kayak waktu Pak Jokowi ngomongin tentang Laskar. Lanjut nih ya. Tak hanya itu, Mahfud mengatakan Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke istana pada Senin 8 Agustus lalu. Jokowi meminta agar Listio Sigit segera menuntaskan kasus tersebut. Setelah pertemuan dengan Kapolri, Mahfud diundang bertemu Jokowi. Pada pertemuan itu Jokowi bertanya kepada Mahfud mengapa Polri terkesan lama menuntaskan kasus tersebut. Jokowi pun meminta agar kasus itu tak terlalu lama untuk diselesaikan. Nah, termasuk Kapolri Bapak nih, ada yang ragu Pak. Dudukin semua. Jangan satu pihak gitu Pak, rekonsiliasi dong. Rekonsiliasi Pak Jokowi. Ini kritik membangun Pak, karena sayang sama Bapak. Bapak itu presiden. Bapak bisa intervensi. Dari mulai masalah Indonesia Leaks itu, mestinya Bapak harus tegas. Kalau itu yang salah memang anak buah Bapak, hukum. Jangan cuma rakyat Pak, dibilang nggak boleh semena-mena. Aparat Bapak, pejabat Bapak, jangan semena-mena juga. Saya bilang terjemahannya jangan lama-lama, itu kalau lama kepercayaan hilang. Udah hilang Pak. Emang nih, komentar di bawah. Emang belum hilang kepercayaan? Gue udah ngangkat itu. Sambo udah ditahan aja rakyat masih gak percaya. Beneran ditahan apa kagak? Andai kata Sambo, nih dengerin nih. Andai kata Sambo beneran ditunjukin dengan baju tahanan ini, itu pun rakyat masih gak percaya. Kenapa? Kata rakyat begini Pak. Wah itu settingan, pas cuma mau syuting aja, pas jumpa pers saja begitu. Nanti setelah jumpa pers, Sambo dilepas lagi, hidup enak lagi. Saking sudah hilangnya kepercayaan masyarakat Pak. Terus saya komunikasi ke Pak Benny Mamoto. Lalu tengah malam Kapolri kontak saya, Pak Menko ini sudah terang benderang. Ini Senin malam pesannya dari Kapolri, tutup Mahfud. Benny Mamoto, nama-nama ini lagi. Rakyat nama-nama itu udah nggak percaya Pak. Sebelumnya Polri menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias J. Selain Ferdy Sambo, Polri juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Barada Richard Eliezer alias Brigadir Riki Rizal, dan seorang berinisial KM. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan Barada E berperan sebagai penembak Brigadir J, sedangkan Brigadir Riki Rizal dan KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan. Sedangkan Ferdy Sambo menyuruh melakukan penembakan dan menyusun skenario seolah-olah terjadi tembak menembak di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, itu berita-beritanya guys. Jadi sikap Pak Jokowi ini yang kami menunggu Pak. Bapak ini saran aja Pak, karena sayang gitu. Bapak rekonsiliasi gitu Pak. Jangan cuma dengar aparat Bapak. Rakyat ini Pak sebagian besar udah nggak percaya Pak. Lah di kasus Sambo ini aja udah ada kebohongan, sudah ada rekayasa kasus, usaha untuk rekayasa kasus. Dan Bapak Bapak lihat tuh 2018 ada temuan Indonesia Leaks tentang Tito Karnavian. Bapak juga nggak mau intervensi. Giliran 16 KFPI, Bapak bilang aparat dilindungi hukum, warga tak boleh semena-mena. Kasus Sambo, Bapak marah-marah. Ayolah Pak Jokowi, please. Pak Jokowi bisa dong, bisa ya Pak, bisa dong Pak. Demi rakyat Indonesia Pak. Rekonsiliasi. Jangan cuma pihak-pihak yang jadi anak buah Bapak yang pinter ngejilat Bapak doang. Yang mengkritik Bapak dan aparat Bapak ini banyak. Bapak lihat aja di YouTube tuh. Masa Bapak nggak dikasih tahu?
Anak bapak nggak ngasih tahu. Ayo dong, jangan begini. Nah, kalau begini kan lucu Pak. Bapak giliran Tito Karnavian, Bapak ogah intervensi. Giliran 16 KDPI, Bapak ngomong aparat dilindungi hukum, warga tak semena-mena. Kasus Sambo gimana Pak? Kasus Sambo, Bapak cuma marah. Marahnya gimana gitu? Apakah ada tindakan dari marahnya? Kalau cuma marah-marah tapi nggak ada tindakan ya percuma Pak. Marah doang, nggak ada tindakan. Ya, Bapak nih presiden, Kapolri itu anak buah Bapak. Menteri-menteri itu anak buah Bapak. Benerin dong Pak, dengerin rakyat Bapak. Begitu ya Pak, minta maaf saya Pak ngomong begini karena cinta sama bangsa ini, karena cinta sama posisi Presiden Republik Indonesia. Yang sekarang ini Bapak adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Ayolah Pak, demi rakyat Indonesia Pak, please. Dah, buat channel subscriber gue ya, makasih udah nonton ini. Yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau kalian lihat ini baik dan manfaat, kalian like dan share, mudah-mudahan jadi jariah. Dan buat Pak Jokowi, tolong Pak, rekonsiliasi Pak. Jangan cuma dengerin anak buah Bapak aja. Anak buah Bapak aja banyak yang diduga menjilat aja, nutup-nutupin aja. Coba bongkar semua. Rakyat kalau mau dapat kepercayaan publik Pak, jangan cuma percaya sama pejabat Bapak. Pejabat Bapak ini, udah Bapak lihat aja ke tingkat kepercayaan, udah nggak, jangan nanti bikin survei yang bikin anak buah Bapak lagi, ya sama juga Pak, dibohongi lagi. Nah ya gitu aja guys, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah Pak Jokowi, rekonsiliasi, jangan cuma dengerin anak buah Bapak ini udah nggak dipercaya sama masyarakat kayaknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.